Kemudian juga bolehnya seseorang meruqyah dengan atau karena sengatan tadi itu kan karena ain ya. Kemudian bolehnya juga ruqyah karena sengatan binatang, berbisa, semuanya bisa, hewan apapun yang menyakitkan tubuh, terutama yang berbisa dibolehkan sebagaimana hadis Bukhari Muslim yang menjelaskan bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan ada beberapa orang sahabat Nabi yang berada dalam suatu perjalanan. Mereka singgah di salah satu dusun di suku Arab dan bertamu kepada penduduknya, namun para penduduk menolak menerima mereka sebagai tamu. Tiba-tiba pemimpin penduduk itu disengat binatang berbisa. Mereka mengupayakan segala sesuatu namun tidak juga menghasilkan apa-apa. Sebagian mereka berkata, coba kalian temui beberapa orang laki-laki tadi. Kemudian ada di antara mereka yang memiliki keahlian mengobati, ya, kemungkinan ada di antara mereka yang memiliki keahlian mengobati. Para penduduk negeri itu pun mendatangi para sahabat dan berkata, pemimpin kami tersengat binatang berbisa dan kami sudah mengupayakan segala sesuatu tapi gagal semuanya. Apakah ada salah seorang di antara kalian yang memiliki keahlian mengobati? Salah seorang di antara mereka menjawab, iya, saya bisa meruqyah. Akan tetapi kami meminta menjadi tamu kalian dan kalian menolaknya. Aku tidak akan mengobati kecuali bila kalian memberikan kompensasinya. Maksudnya kami harus bisa nginep. Akhirnya mereka berdamai dengan janji memberikan kepadanya sebagian kambing ternak mereka. Lalu ia datang meludahi, yang membaca Al-Fatih dan meludahi pemimpin kampung tersebut di lukahnya yang disengat dengan membaca surah Al-Fatihah. Tiba-tiba orang itu berdiri seolah-olah baru lepas dari ikatan. Ia bangkit dan berjalan seolah-olah tidak pernah sakit. Akhirnya mereka memenuhi janji mereka dengan memberikan beberapa ekor kambing kepada para sahabat tadi. Tentu riwayat yang panjang lebar, riwayat Bukhari Muslim ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita tentang, mohon maaf, masih ada lanjutan riwayat. Lalu kemudian mereka memenuhi janji mereka, mereka memberikan beberapa ekor kambing kepada para sahabat. Sebagian di antara mereka berkata kepada sebagian yang lain, bagi-bagikanlah. Orang yang melakukan ruqyah itu berkata, jangan lakukan sesuatu sebelum kita menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar kita beritahukan kepada beliau dan kita lihat apa yang beliau perintahkan nanti. Dan ini bentuk kepatuhan para sahabat kepada baginda Nabi alaihissalam. Walaupun mereka sudah ruqyah, sudah sembuh kepala suku, sudah dapat beberapa ekor kambing, mereka bisa sembelih dan makan, menikmati daging kami, tapi mereka tidak mau sampai menemui Nabi SAW. Datanglah mereka menemui Rasulullah SAW dan menceritakan kepada beliau semua yang terjadi. Lalu beliau bertanya, dari mana engkau tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Kemudian beliau melanjutkan, kalian telah bertindak benar. Bagi-bagikanlah kambing-kambing itu dan berikanlah kepadaku jatah pembagian itu. Dan ini diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad selain Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan riwayat ini juga menjelaskan kepada kita, kata sebagian ulama teman-teman sekalian, bahwasanya bolehnya meruqyah dan bolehnya menghubungkan antara ruqyah dengan pendapatan. Jadi nggak apa-apa orang teman-teman yang meruqyah itu kemudian dia meminta dibayar sekian, itu haknya dia. Sahabat ini dalam riwayat Bukhari ini mengatakan bahwasanya dia mau meruqyah tapi dengan syarat diberikan beberapa ekor kambing dan mereka terima. Dan Nabi SAW menerima keputusan itu dan bahkan minta makan sebagian dari kambing itu. Ya, dan ini hadis sudah kita jelaskan tadi. Ibnu Majah juga meriwayatkan dalam sunannya dari hadis Ali, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik obat adalah Al-Quran. Pada saat menjelaskan tentang bolehnya ya, seseorang itu meruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran. Tentu selain surah Al-Fatihah, maka cukup banyak riwayat yang menjelaskan beberapa ayat-ayat yang pernah dibaca oleh para sahabat. Ya, yang intinya ayat-ayat tersebut berhubungan dengan masalah pembatalan sihir atau penghancuran terhadap kejahatan-kejahatan atau siksaan di api neraka bagi orang-orang yang berbuat jahat dan seterusnya. Ya, intinya bukan syirik, dia memilih ayat-ayat, dia niatkan itu menjadi penyebab sembuh maka dibolehkan. Seperti itulah.